3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang cerita That Evening Sun yang ditulis oleh William Faulkner dengan anggota saya Willia Puspitasari, saya Yuni Revita, Saya Cynthia Sri Dewi, saya Syifa Ramadini, saya Hani Adila, saya Rolani Dini Shelvina, dan saya Tria Ratu Amanda. Saksikan video penjelasan kami berikut ini. Baiklah, yang pertama yaitu mengenai tema dari cerita ini. That Evening Sun adalah sebuah cerita pendek yang ditulis oleh William Faulkner yang diterbitkan pada tahun 1931. Dan di dalam kisah ini terdapat beberapa tema yang menarik, yaitu mengenai rasisme, innocence, dan inequality. Adapun juga tentang ketakutan, kesulitan, dan ketidakpastian tentang masa lalu yang dirasakan oleh Quentin, dan juga menggambarkan akan hubungan ras antara white people dan black people melalui naratornya yang menunjukkan kesenjangan orang-orang di Amerika Selatan yang buta terhadap ketidakadilan yang terjadi di masyarakat mereka. Selanjutnya, yaitu mengenai setting. Di cerita ini mengisahkan akan memberikan gambaran tentang komprehensif tentang kondisi sosial di Amerika Selatan pada saat itu. Adapun beberapa setting tempat, yaitu di dalam kisah ini menggambarkan di sebuah kota fiksi yang bernama Jefferson, namun di non-fictional state of Mississippi, yaitu di Amerika Selatan. Adapun tempat-tempat lain yang disebutkan di dalam cerita ini adalah di down the lane, itu tempat tinggal para black people, the jail, Quentin House, Nancy Cabins, in the street, kitchens, yellow room, and ditch. Dan terdapat juga setting waktu, yaitu waktu yang diambil dalam kisah ini adalah awal abad ke-20. Lalu ada setting waktu ketika Monday, morning, night, and daylight. Ya. Cerita ini menggunakan alur mundur, dimulai ketika Quentin menyebutkan peristiwa yang terjadi 14 tahun yang lalu. Dia teringat akan salah satu pembantunya, tukang cuci. Nancy adalah seorang wanita muda keturunan Afrika atau Amerika yang bekerja untuk keluarga Compson sejak Dilsey. Secara tidak sengaja ditembak di perut. Suami Nancy, Jesus, hidup di pinggiran komunitas Afrika Amerika dan kulit putih. Dia memiliki bekas luka di wajahnya akibat sayatan silet dari sebuah perkelahian. Tampaknya dari banyak perkelahian yang dia ikuti, suatu hari Nancy bertengkar dengan pria kulit putih di jalan utama pada tengah hari. Tuan Stoffel adalah pegawai bank kota dan diaken gereja. Nancy mencela dia di depan umum karena uang yang terutang kepadanya atas pekerjaan yang dia lakukan padanya. Nancy bernyanyi tentang masalahnya dan mencoba gantung diri. Setelah dia dibebaskan, Nancy menerima kunjungan dari suaminya yang mendiskusikan kehamilannya dan identitas ayah dari anak yang belum lahir. Tuan Compson mencoba membantunya sampai batas tertentu. Pertama dengan membawanya pulang pada malam hari, meskipun Nyonya Compson merasa cemburu dan tidak aman karena suaminya lebih khawatir untuk melindungi wanita negro daripada dirinya sendiri. Quentin dan saudara-saudaranya menyaksikan semua ini, mengingat mereka hadir di setiap percakapan besar antara ayah mereka dan Nancy. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi dan tidak dapat memahami ketakutan Nancy. Seiring berjalannya narasi, Nancy menjadi ketakutan. Suatu malam dia merasa sangat tidak berdaya sehingga dia mengajak anak-anak keluarga Compson untuk pulang bersamanya. Di sana dia mengajak bermain dengan anak-anak itu, menceritakan kisah-kisah yang menarik dan bahkan membuatkan mereka popcorn. Jason yang termuda mulai menangis dan ingin pulang. Anak-anak itu pergi ke rumah Nancy tanpa meminta izin kepada orang tua mereka. Namun pada akhirnya ayah menemukan mereka dan datang serta mencoba berbicara dengan Nancy. Yang takut Yesus yang akan keluar dari kegelapan parit di luar segera setelah mereka pergi. Oke. Adapun karakter dalam cerita That Evening Sun, yang pertama itu ada Nancy, adalah karakter utama di cerita ini yang merupakan pelayan di keluarga Campson. Yang kedua itu ada Quentin yang merupakan anak majikan
dari Nancy. Dia adalah anak pertama di keluarga Thompson. Yang ketiga ada Katie Thompson. Katie Thompson ini yaitu adalah anak tengah di keluarga Thompson yang merupakan hubungan dengan Nancy adalah sebagai majikan. Terus yang keempat ada Jason Thompson yang merupakan anak terakhir di keluarga Thompson. Dan selanjutnya ada Bill Say yang merupakan pelayan rumah di keluarga Thompson. Karena ceritanya ini sebagian cerita menjelaskan bahwa dia sakit, jadi Nancy menggantikannya. Terus yang selanjutnya ada Mr. Thompson, ayah dari keluarga Thompson, yang merupakan majikan Nancy. Terus yang selanjutnya itu Yesus, merupakan suami Nancy, Mr. Thompson, yang Mrs. Thompson adalah nyonya atau majikan dari Nancy. Terus yang selanjutnya itu ada Mr. Stoppel, merupakan kasir di salah satu bank dan dia memperkerjakan Nancy untuk melakukan pekerjaan mencuci. Namun di cerita ini dia tidak membayar atau tidak menggaji Nancy sebanyak 3 kali. Terus yang terakhir ada Anne Rackle yang merupakan ibu Yesus dan hubungannya dengan Nancy adalah sebagai mertua. Selanjutnya yaitu simbol. Yang pertama yaitu Nancy, yang melambangkan betapa rendahnya derajat orang kulit hitam dahulu di Amerika Selatan. Yang kedua yaitu parit. Di luar kabin Nancy menjadi simbol kesenjangan dan menandai perbedaan antara bagian kota tempat tinggal orang kulit putih dan tempat tinggal orang kulit hitam, atau juga disebut sebagai persimpangan. Yang selanjutnya yaitu tangan Nancy. Tangan Nancy sendiri menunjukkan kegilaannya yang semakin meningkat. Dia melukai tangannya yang digunakannya untuk mencuci, memasak, membersihkan rumah, dan ini adalah tindakan yang berani dan putus asa. Selanjutnya yaitu tulang tengkorak yang melambangkan suaminya sendiri, di mana Nancy mengklaim kepada Pak Jason bahwa tulang tengkorak yang berdarah di dekat lampu di kabinnya itu membuktikan bahwa suaminya ada di parit, menunggu dan ingin membunuhnya. Selanjutnya yaitu kegelapan. Kegelapan dalam That Evening Sun mewakili ketakutan Nancy. Ia takut akan kegelapan, terutama jalan gelap di luar kabinnya, di mana ia percaya bahwa suaminya Yesus sedang menunggu dan akan membunuhnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pesan moral dari kisah The Evening Sun. Kisah That Evening Sun karya William Faulkner mengangkat tema ketakutan, kepolosan, dan ketidaksetaraan. Cerita ini menyoroti ketidaksetaraan rasial yang ada di Amerika pada saat cerita ini ditulis karena Mr. Stoffel sebagai bankir dan diakon kulit putih tidak ditangkap karena memukuli Nancy, seorang wanita kulit hitam yang mungkin adalah ibu dari anaknya. Cerita tersebut juga menunjukkan ketakutan dan kerentanan Nancy yang sedang hamil dan takut suaminya akan membunuhnya. Nilai moral yang dapat diambil dari cerita tersebut adalah pentingnya memperlakukan semua individu secara setara tanpa memandang ras dan status sosialnya. Kisah ini menunjukkan dampak buruk dari kesenjangan dan prasangka serta pentingnya membela apa yang benar dan adil. Oke, yang terakhir adalah conclusion dari cerita That Evening Sun ini. Cerita That Evening Sun ini adalah sebuah cerita yang berlatar di awal abad 20-an di Amerika Selatan dengan latar sebuah kota fiksi yang bernama Jefferson, yang menceritakan tentang seorang budak berkulit hitam yang bekerja di sebuah keluarga dengan ras kulit putih. Nah, cerita ini diceritakan oleh seorang anak kecil yang bernama Quentin. Nah, saat kejadian itu terjadi, Quentin ini masih sangat kecil, sehingga dia menganggap bahwa perbudakan terhadap ras kulit hitam itu adalah hal yang wajar dan dapat dimaklumi. Dan bahkan di dalam cerita ini digambarkan seakan-akan ras kulit hitam itu memang adalah budak. Bahkan bisa dikatakan setara dengan hewan dan tidak dianggap sebagai manusia. Oleh karena itu, mengapa
Quentin bisa menganggap bahwa ras kulit hitam itu adalah budak, tidak sama seperti ras kulit putih seperti mereka. Nah, di dalam cerita Quentin ini yang berlatarkan 14 tahun sebelum Quentin dewasa, menceritakan tentang Nancy yang merupakan budak di keluarga mereka dan juga seorang budak prostitusi yang dikejar-kejar oleh suaminya karena suaminya mengira bahwa bayi yang dikandung oleh Nancy itu bukanlah anaknya. Karena pada zaman itu, wanita-wanita kulit hitam juga dijadikan sebagai budak prostitusi selain budak di dalam untuk pekerjaan-pekerjaan rumah. Nah, di akhir cerita menggambarkan sebuah pada latar sore hari. Itulah mengapa cerita ini disebut dengan That Evening Sun, karena puncak kejadian ceritanya itu ada di sore hari yang menceritakan di mana saat Nancy membawa anak-anak dari majikannya yaitu Quentin dengan saudara laki-lakinya ke rumahnya untuk menemaninya yang menyangka bahwa di rumahnya itu ada Yesus suaminya yang mengejar Nancy untuk membunuh Nancy dan juga bayi yang ada di dalam kandungannya. Nah, saat kejadian itu Mr. Compson, yaitu ayahnya Quentin, datang ke rumah Nancy dan ingin menjemput anak-anaknya. Nah, di sanalah terjadi sebuah kejadian yang sangat dramatis, di mana Nancy memaksa Tuan Compson untuk meninggalkan anak-anaknya di rumahnya untuk menemaninya yang ketakutan dan mengira bahwa Yesus itu ada di rumah dan ingin membunuhnya. Nah, saat itu Tuan Compson memaksa anak-anaknya untuk ikut pulang bersamanya. Tapi saat kejadian itu, Nancy mengancam Tuan Compson bahwa dia akan bunuh diri kalau Tuan Compson membawa anak-anaknya pulang ke rumah. Nah, mulai saat itulah, hari demi hari berlalu, Nancy tidak pernah datang lagi ke rumah Tuan Compson. Di sana, tidak dikatakan bahwa Nancy itu meninggal atau bagaimana. Tetapi yang jelas, sejak kejadian itu, Nancy tidak pernah datang lagi ke rumah Tuan Compson. Itulah akhir dari cerita That Evening Sun. Baiklah, saya akan menjelaskan unsur estrinsik dari cerita tersebut. Unsur estrinsik adalah unsur-unsur yang ada di luar cerita, tetapi memengaruhi atau mempengaruhi cerita. Unsur estrinsik dari cerita That Evening Sun, karya William Faulkner adalah, pertama, biografi pengarang. William Faulkner lahir di New Albany pada tahun 1897. Ia adalah salah satu penulis Amerika terkemuka pada abad ke-20. Faulkner dikenal dengan gaya penulisannya yang kompleks dan ambigu, serta tema-tema yang seringkali mengeksplorasi sisi gelap kehidupan manusia. Gaya penulisan Faulkner sendiri, yaitu kompleks dan ambigu, dapat terlihat dalam cerita That Evening Sun. Cerita ini tidak memiliki plot yang jelas dan karakter-karakter sering kali digambarkan dengan ambigu. Hal ini membuat cerita ini sulit untuk dipahami, tetapi membuat menjadi menarik dan merangsang pemikiran para pembaca. Oke, sekian hasil presentasi kami tentang cerita That Evening Sun. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.